Ya, kalau kita bicara tentang Waskita Karya, ini memang sudah dari 6 bulan yang lalu, itu harganya waktu itu sekitar 1.700-an, sekarang sudah 800-an. Ini artinya sudah terkoreksi 50% dalam waktu 6 bulan. Faktor utama di tahun lalu adalah ketika laporan keuangan dari WSKT itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan, baik dari sisi penjualan maupun dari sisi net income. Sebagai gambaran, net income pada September 2018 adalah sekitar 3,7 T, pada September 2019 itu hanya 1,1. Ini artinya terjadi penurunan lebih dari 60% pada net income dari WSKT. Sehingga wajar memang ketika return on equity-nya turun drastis, harganya juga direspon dengan harga wajar baru yang jelas akan di bawah harga sebelumnya. Setuju juga Anda kalau ada kalimat para pelaku pasar rupanya juga tidak begitu percaya dengan GCG dari WSKT. Apakah terlalu konklusif kalau kita berbicara statement-statement tadi? Iya, kita sekarang sedang mencermati, memang WSKT ini selain kinerja keuangannya boleh dibilang menurun, juga punya kasus terkait dengan proyek fiktif yang saat ini pun masih disidik oleh KPK. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa ada tadi GCG-nya mungkin memang dipandang kurang baik begitu ya, karena bisa terjadi kasus proyek-proyek fiktif. Dengan semua force major yang terjadi ditambah dengan kondisi perekonomian global yang juga banyak sekali mengalami gangguan, apakah menurut Anda prospek pembangunan infrastruktur di Indonesia sekarang sudah mulai terbatas space-nya, tidak seagresif sebelumnya? Apalagi kalau kita coba masukkan ke dalam klasifikasi Jokowi 1.0 dan 2.0 sekarang ini. Saya rasa itu sudah terlihat sejak 2-3 tahun yang lalu ya. Memang banyak proyek yang akhirnya antara ditunda atau diundur seperti itu. Itu pun terjadi di 2018 dan saya rasa Waskita salah satu yang mengalami proyek yang diundur dari 2019 menjadi 2020. Tapi dengan outbreak virus corona terakhir ini bisa jadi akan ada setback lagi karena dampaknya adalah salah satunya tentu saja ketika kita bicara tentang bahan baku itu ada sebagian impor dan dengan kondisi saat ini impor mungkin akan terhambat. Baik, nah ini kita lihat kontrak baru WSKT sejak 2018 juga sudah amblasnya berlanjut sampai sekarang. Ekspektasinya apa kemudian, what's next, apa yang tersisa ketika kontrak baru WSKT pun sejak 2018 sudah amblas, ditambah dengan tadi kekhawatiran ruang gerak ekspansi pembangunan infrastruktur masihkah bisa kita andalkan, Mas Wawan? Ya tentu saja secara kinerja keuangan akan terus turun dan kita sendiri pasti akan melakukan efisiensi ya. Dalam hal ini berarti akan ada pemotongan anggaran mungkin untuk beberapa dan ini akan berimbas juga kepada kemampuan dia untuk ekspansi tentunya. Jadi wajar sih memang kalau sekarang WSKT sedang cenderung koreksi sampai nanti mungkin ada katalis positif seperti proyek baru atau mungkin ada insentif dari pemerintah. Baik.